Hai Hai Ho. Holmes, sebelumnya kenalkan nama saya Mas Marsyatang dari TKP Angkatan 2005. Saya selaku host podcast Kapal. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu. Hai, aku Amandoli Rahma dari TRKP Angkatan 25. Oke, kita udah perkenalan nih. Dan juga ada tamu-tamu nih yang udah hadir di sini. Sebelumnya terima kasih Mas sudah hadir di sini. Ya, sama-sama ya. Boleh dong perkenalan dulu dari namanya, angkatan, dan juga asalnya dari mana nih Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Azhar Bilal dari TRKP 24. Aku berasal dari Indramayu. Selanjutnya ini aku izin perkenalkan diri ya teman. Nama aku Muhammad Rito Fazlan dari TKP Angkatan 2024. Aku di sini sebagai Kanit Pemo. Biar enak nih Mas, aku bisa ada nama panggilan kah untuk mas-masnya? Panggil aja Azhar. Bisa, bisa. Kalau aku panggilnya Ica aja. Oke. Terus selanjutnya, kenapa sih Mas memilih jurusan TRKP? Boleh dijawab dulu dari Mas Hasan? Oke, jadi alasan aku milih jurusan TRKP karena pada saat itu memang aku masuk ranking eligible ya, dimana itu sebenarnya bukan pilihan pertama aku jujur memang. Karena pilihan pertama aku itu FTSLTB, yang dimana memang bidang aku dan juga minat aku tuh memang yang konstruksi itu. Ternyata setelah ditelaah lagi di Undip ini ada gitu, ternyata yang masih selinear dengan konstruksi begitu, tapi jatuhnya ke perkapalan. Jadi seperti itu. Ini lanjut ke aku gitu ya. Iya. Mungkin sebelumnya aku masuk ke TRKP ini lewat jalur UTBK gitu kan. Memang aku dari awal mau kuliah gitu atau tertarik itu jurusan teknik perkapalan. Nah aku penuhi semua tuh pilihan aku, isinya perkapalan semua. Pilihan pertama aku UI teknik perkapalan, pilihan kedua aku ITS teknik perkapalan, terus terakhir aku alhamdulillah jatuhnya di Undip ini di TKP itu perkapalan. Memang aku tertariknya di bidang perkapalan. Oh, seperti itu ya Mas. Tapi kenapa sih Mas memilih Undip sebagai kampus? Oke, mungkin ya tentunya Undip juga salah satu PTN yang top gitu ya, Yes. proses gitu. Dan ya sudah terjamin dan terbukti bahwasanya lulusan-lulusan dari Undip itu pasti bermutu dan berkualitas. Itu sih mungkin terima saja. Kalau dari aku sendiri, pastinya setelah pengumuman dari ranking eligible pastinya ada konsul ke BK ya. Jadi aku konsul ke BK yang dimana ternyata aku direkomendasikan ke Undip ini. Setelah aku cari tahu lagi lebih dalam, ternyata Undip ini memang termasuk dalam top 5 gitu di top universitas di Indonesia. Jadi aku melihat juga kayaknya kalau misalkan apa yang aku pengen dan juga apa yang ada di minat aku nih benar-benar selinear gitu, dan juga terkait prospek pekerjaan nggak usah khawatir gitu karena melihat dari alumni pun sudah top semua. Betul. Sekali Mas. Hmm. Dan saya Selanjutnya, sebelumnya nih, sebelum menjabat sebagai Kanit sama Wakahim, peran kakak-kakak di himpunan tuh seperti apa sebelumnya? Terus, apakah emang dari awal udah aktif atau pelan-pelan dulu jalannya nih? Oke, jadi aku jawab dulu ya teman-teman. Sebelumnya aku di sini sebagai Wakahim gitu, yang dimana pada semester pertama dan kedua itu pokoknya tahun pertama aku di sini itu aku menjabat sebagai staf muda di Riskal, yang dimana aku diamanahi memegang Research School 1, jadi PO kayak kalian di sini otomatis gitu. Dan juga aku dulunya memang nggak aktif-aktif banget sih terkait organisasi, cuman di saat keberjalanan hidup aku dan juga keberjalanan kuliah aku yang ada di Undip ini, aku menyadari bahwasanya ternyata organisasi itu sepenting itu, karena memang pada dasarnya aku kan suka bersosialisasi yang dimana organisasi benar-benar orang-orang yang komunal gitu. Jadi seperti itu sih teman-teman. Mungkin kalau dari aku gitu ya, bisa dibilang prosesnya lumayan pelan-pelan gitu, maksudnya aku nggak yang dari awal tahu atau memang minat gitu ke organisasi. Dan sebelumnya aku di Matekol itu aku pernah menjabat sebagai staf muda di bidang kesma gitu, kayak kalian sekarang saat ini. Terus dan juga kenapa pada akhirnya gitu aku bisa sadar bahwasanya organisasi ini tuh penting ya, karena di organisasi lah di kalian itu dibentuk
nilai-nilai yang bagus gitu menurut aku, dan pembentukan karakter kalian juga di organisasi seperti itu. Dan proses aku menjadi kanit gitu, aku juga kebetulan aku ikut KM tadi di SV, dan mungkin itu menjadi salah satu dorongan dan motivasi aku bahwasannya aku kayaknya aku pengen ikut serta di dalam ngurus di Himal seperti itu sih. Tapi sebelumnya Mas ini berekspektasi gak kalau bisa sampai sekarang? Mas? Aku boleh jawab, mungkin aku benar-benar nggak expect banget sih aku ada di titik ini, karena pada dasarnya aku benar-benar orang yang fokus ke akademik dan juga pengen banget gitu ke terjun gitu meriset kayak PR RMT utamanya kan gitu. Jadi aku lebih ke arah fokusnya itu benar-benar ke riset, yang dimana aku melihat tim-tim contoh kecil adalah KMHE, yang dimana kontes mobil hemat energi yang ada di Undip itu Antawirya. Aku tuh melihat sebelum aku kuliah, aku sudah mencari tahu bahwasanya sepertinya aku memang harus kayak gini gitu untuk kuliah itu. Jadi benar-benar nggak expect gitu bahwasanya aku sekarang jadi di top manajemen utamanya Wakahin teman-teman. Gitu. Ini kalau dari aku bisa ya puas dan puas gitu. Kalau aku benar-benar expect, karena jujur bisa dibilang aku dulu kurang banget gitu bekalnya untuk mungkin menjabat di organisasi, dan juga soft skill aku dalam komunikasi ataupun apapun itu masih kurang banget, dan aku kurang pede juga gitu. Tapi setelah melakukan 1 tahun gitu ya di Undip dan di KKP ini, disitulah aku terbentuk gitu karakter aku, cara gaya komunikasi aku, dan ya cara manajemen suatu organisasi. Nah disitulah aku merasa terjadi perbedaan yang jauh lah dari awal aku baru masuk Undip dan sampai saat ini di TRKP dan juga di Himatekpal, seperti itu sih. Lalu mas-mas berdua ini emang udah kenal dari lama atau emang baru-baru deket ini? Jawabannya itu sih Wanda, karena kita memang dari awal pun jujur aku kan orangnya easy going gitu buat ke orang lain. Bener-bener aku orangnya bener-bener pengen main dan pengen tahu gitu kalian tuh kayak gimana, dan juga pengen paham gitu sifat perorangannya kayak gimana. Jadi aku bener-bener nongkrong sama teman-teman yang lain, dan itu pun bonding kita. Kayak misalkan jalan-jalan ke bawah dan juga makan nasi goreng 7.000 itu. Loh. Ya, Ini sambil minum nggak apa-apa ya? Ya memang udah kenal dari waktu gitu ya. Sebelumnya dari sekedar main-main aja, kan dulu aku sempat ada dekat sama satu orang gitu, dia masuk TRKP sini, dan dia kebetulan minta kelas gitu, dan kita main, dan dia juga ajak dia nih. Dari situlah aku dari kenal sering jalan, sering main, sering nongkrong kayak gitu sih. Dia bisa bilang udah kenal dari lama sih Gitu. Oke, selanjutnya sebelum Mas Azhar menjadi Wakahin dan juga Mas Ita sebagai ketua unit, emang apa targetnya sebagai Wakahin dan juga ketua unit, dan juga kayak ada cerita sedihnya atau senangnya kan Mas? Bisa cerita Mas? Kamu dulu aja. Oke, aku dulu ya. Ini dari aku dulu ya gitu. Sebelum jadi kanita ini sebenarnya aku niatnya tuh, dan fashion aku tidak bisa dibilang aku pengen jadi kabit kesmas di Purwal seperti itu. Karena ya aku lihat aku juga aku kan sebagai staf muda juga di bidang kesmas, aku pengen lanjutin karyaan aku sih yang selinnya gitu. Tapi pas zamannya reorganisasi ternyata ada suatu keterbutuhan gitu untuk posisi ketua unit PMO gitu, dan aku tertarik juga nih, kayaknya seru deh, karena PMO itu kan yang terjun ke semua bidang, yang mengawasi semua bidang gitu. Itu ya tentunya menarik, dan aku bisa tahu cara kerja dan mengawasi setiap bidang, seperti itu sih. Kalau dari aku sendiri, memang pada dasarnya seperti yang aku bilang dari awal, bahwa aku pengen terjun ke bidang riset, yang dimana itu aku pengen jadi orang-orangannya RMT lah gitu. Nah tapi di situ, di keberjalanannya hidup aku dan juga perkuliahan aku, itu benar-benar kayak turnover banget gitu.
tiba-tiba diajakin sama Mas Alvin gitu buat menjalankan dan juga menjadi partner di himpunan. Setelah aku pikir panjang lagi, ternyata aku bersedia gitu bahwa kita ini mempunyai visi dan misi yang sama. Dan awalnya memang begitu. Dan juga kalau misalkan cerita sukanya, benar-benar aku suka banget ketemu orang-orang yang memang sevisi dan selinar dan yang sama aku gitu. Jadi itu benar-benar mental boost banget gitu. Jadi secara nggak langsung lingkungan mempengaruhi kita kan. Dan juga mungkin untuk dudukannya lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah kalau misalkan udah sendirian di kosan setelah pulang dari kegiatan itu pasti ngerasa hampa banget karena kebiasaan kita kan berkumpul gitu dan juga ngobrol-ngobrol tentang apapun melantur lah. Jadi sedihnya sih itu sih pas waktu udah sampai kosan itu pikiran kadang nggak bisa kita kontrol gitu, pikiran pun kemana-mana dan juga kayak jadinya sedihnya di situ doang. Itu yang aku butuh distraksi di situ sebenarnya. Oke, mungkin setelah lupa ya, aku tadi lupa nyebutin gitu. Ini untuk luka sebagai KTPMO mungkin aku bisa nyebutin satu doang sih, kayak sibuk banget bisa dibilang. Karena ya TMO tetapnya terus bekerja terus gitu dan kebutuhannya selalu ada gitu KTPMO. Dan untuk sukanya itu yang bisa aku bilang banyak banget gitu. Sebenarnya bersinergi dengan para teman-teman aku gitu yang menjalankan himpunan di Himantek kali ini. Itu seru banget karena tentunya kita bersinergi dengan baik karena kita mempunyai visi dan misi yang sama gitu. Dan juga tentunya aku ketemu kalian nih staff muda gitu, aku juga suka berkenalan gitu sama teman-teman staff muda gitu sih. Mungkin aku tambahannya kalau misalkan menurut aku sih kalau misalkan capek itu bukan buka karena sejatinya pemimpin itu harus capek gitu. Betul. Teman-teman staff mudanya dan juga memang serunya juga ketemu sama teman-teman yang kayak gini gitu. Apinya tuh masih ada gitu, api organisasinya tuh masih ada, masih berapi-api buat meneruskan apa yang kita maksudkan gitu. Dan itu yang bikin, makanya aku bilang kalau misalkan ada lingkup kecil itu benar-benar mempengaruhi kita gitu. Yang dimana kalau misalkan jatuhnya lingkup kecil terkecil adalah keluarga. Kalau misalkan keluarganya memang mensupport kita juga menjadi positive vibes gitu dan juga enggak bikin onar apa gitu. Saya setuju Mas sama pendapat Mas kayak ketika menjalani sesuatu pasti ada suka dan duka, itu pasti ada ya. Tapi itu pasti akan hilang ya. Kita ketemu orang-orang yang sevisi sama kita dan juga kayak kita yang teman-teman baru gitu. Oke nih, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, boleh nih kita nyemil. Boleh sih. Ini kadifnya ya. Jadi sini dulu mas dulu kalian. Jadi ini kadif humas, kadif internal ya. Iya. Humas gitu. Yang ada di acara ini aku mau terima kasih dulu gitu ke Mas Yuta gitu ya. Oke. Boleh nih Mas, sambil di Boleh. Kan udah ngobrol lama nih Mas. Dan juga Mas-Mas kan udah kenal lama nih. Benar. Yang dibilang sih ya. Kalau kepribadian Mas, menurut Mas berdua nih kayak program Mas tuh sama nggak sih atau beda jauh? Mau dia Bu. Mau saya yang jawab apa kamu yang jawab? Kamu dulu aja. Oke. Jadi kalau misalkan terkait kepribadian benar-benar berbeda karena pada dasarnya itu kalau misalkan ngomongin tentang kepribadian ya benar-benar kita harus tahu dulu lingkup dari latar belakangnya seperti apa gitu. Jadi mungkin latar belakang aku sama dia tuh benar-benar berbeda gitu, yang dimana aku dari Indramayu dan dia dari Bekasi dan juga kita benar-benar kultur keluarga yang berbeda gitu. Mungkin itu yang bisa kita jawab gitu. Dan juga kepribadian Ical menurut aku ya, kalau misalkan aku menurut sendiri kan jadinya nggak jadi self diagnose gitu, nggak bisa kan gitu. Jadi aku masih tahu aja kalau misalkan kepribadian Ical itu menurut aku baik. Jadi memang nurut kok guys. Oke, mungkin lanjut lagi gitu ya. Ya kalau menurut aku tentunya semua orang pasti kepribadiannya ada bedanya lah.
Dan kalau untuk case-nya aku sama Ajar itu bisa dibilang cukup lumayan jauh, karena balik lagi ke tadi Mas Ajar bilang latar belakangnya yang cukup jauh berbeda. Sini aku sebut aja, mungkin aku dulu emang agak knowledge gitu, agak knowledge gitu. Dan mungkin di sini Mas Ajar dulu sering main gitu sih mungkin. Tapi ya tentunya hal itu nggak menghambat kita dalam menjalankan komunikasi di teamwork di Matempal. Tentunya pasti bakal ada orang yang berbeda gitu sifatnya di manapun kalian berada gitu, mau itu di organisasi ataupun di mana aja lah, itu hal wajar gitu sih. Oke. Tak dulu, dia Nice. belum. Oh iya, soal pribadi dan Mas Azhar gimana ya? Kalau untuk Mas Ajar tentunya menurut aku dia cocok banget sih yang pimpin gitu. Dia tentunya mampu melontarkan peraturan dan kayak mengatur orang itu dengan sangat baik, tapi dengan juga lembut hati, seperti itu, tidak menyakitkan hati orang lain, seperti itu sih mungkin. Kalau di pertemanan nih, itu siapa sih yang lebih kayak menggugu gitu, atau enggak siapa sih yang lebih santai? Belakangan ini, kita cerita belakangan ini teman-teman. Jadi yang menggebu-gebu itu dia. Alasannya kenapa tuh? Alasannya karena mungkin dapat distraksi gitu di antara kayak butterfly era mungkin Oh. gitu. Jangan di sini, jangan di sini. Iya, maksudnya dia memang menggebu-gebu gitu belakangan. Jadi ya jadi aku bisa bilang bahwasanya yang menggebu-gebu belakangan ini di antara kita itu dia. Ya udah. Ya itulah. Ya mungkin ya oke. Tapi Mas Azhar setuju kalau Mas Azhar tuh lebih santai kan? Aku iya, kalau mungkin di tongkrongan gitu ya, aku bisa dibilang ya orang yang santai gitu, nggak yang terlalu menjadi pusat perhatian ataupun yang ya di pusat perhatian gitu sih. Menurut aku Mas Ajar sih yang lebih menarik perhatian dan pusat dari tongkrongan itulah. Bisa dibilang maksudnya nggak ke pusat lah, lebih ke yang ekstrovert gitu loh bisa dibilang. Pernah nggak sih Mas kalau ada sesuatu pasti beda pendapat nih, terus cara ngatasin biar bisa sependapat satu jalan? Tadi karena saya udah Kamu udah gantian. Oke, aku sekarang berbeda pendapat ya, itu tentunya bakal terjadi dan itu merupakan hal wajar gitu ya, maupun di lingkungan kelas ataupun di organisasi, tentunya itu akan terjadi. Di sini solusi dari aku sih, kita turunin ego kita dari dua belah pihak itu dan kita saling memahami gitu masalahnya, ataupun mengapa dia tidak setuju dengan pendapat kita. Jadi kita harus turunin ego kita, jangan sampai kita membawa emosi kita gitu dalam berpendapat seperti itu. Dan kita terus tentunya mencari jalan keluar bareng-bareng gitu, yang terenak itu seperti apa. Yang intinya jangan bawa ego aja sih, seperti itu. Jadi kalau misalkan berbeda pendapat itu menurutku hal yang wajar ya. Jadi memang pada dasarnya perbedaan pendapat tuh benar-benar menyatukan bahwasanya sudut pandang kita tuh nggak cuma satu gitu. Terlebih lagi kita pun mencantumkan di video kita yang dimana itu penggal lirik dari Perunggu 33 kali. Rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru, belum pernah kau coba, lihat semua. Bukan dari matamu. Nah itu jadi jatuhnya benar-benar inklusif sih jatuhnya. Benar-benar semua tuh mempunyai hak pendapat dan suara yang sama gitu. Tidak ada ya benar-benar kebebasan berpendapat gitu. Tapi kita pun harus tegas bahwa saya memilah-milihnya itu seperti apa gitu aja sih. Ya tentunya kita juga gak bisa kayak beranggap bahwasannya pendapat kita tuh paling benar. Kita juga butuh dari pihak kedua gitu, mungkin ada sesuatu yang kurang dari pendapat kita, atau mungkin memang ya ada sesuatu yang kurang gitu dari pendapat kita. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwasannya pendapat kita itu paling benar gitu sih. Pada dasarnya memang tidak ada yang salah dan benar gitu dalam argumen orang lain tuh. Yang ada itu apa ini relevan atau tidak gitu. Ada contoh krusial nggak sih Mas, kayak berbeda pendapat itu dan juga kayak apa misalnya sudah ada Mas nggak tahu dong kalau beda pendapat itu kayak kita ngasih di lingkungan atau gimana? Oke. Jawab. Kalau di himpunan tentunya pasti ada ya mungkin, tapi
belum ada yang sebesar itu ataupun yang berdampak buruk ataupun ya di himpunan itu menurut aku belum ada. Mungkin hal-hal sepele aja atau hal kecil terkait pendapat di suatu proker gitu kayaknya ya kayaknya prokernya harus kayak gini atau kayak gitu, dan mungkin tentunya kalau di pertemanan itu pasti terjadi perbedaan pendapat, pasti kalau nongkrong sama ini orang pasti tentunya kita ada debat di situ pasti terkait hal-hal nggak penting sebenarnya. Ya apa tuh mas, hal yang pentingnya tuh? Hal nggak penting contoh kayak apa Jar? Aduh, Mas. ya hal kayak ini dia orang ini tuh suka banget nyetak poin gitu. Misalkan aku nggak tahu apa yang diomongin, aku pasti Masa. aku pasti ya aku nggak tahu gitu lah. Duh, memang kayak gitu. Iya. Jadi aku izin jawab juga ya teman-teman terkait contoh kecil perbedaan pendapat yang ada di tongkrongan ataupun di himpunan. Jatuhnya lebih karena pendapat yang membangun sih. Jatuhnya kayak brainstorming gitu. Bahwa saya apakah ini benar seperti ini ataukah harusnya seperti apa gitu. Benar-benar tukar pikiran, brainstorming jatuhnya. Kalau misalkan di lingkup pertemanan memang pada dasarnya aku tuh orangnya benar-benar realistis gitu, dan juga dia tuh sering banget meromantisasikan sesuatu. Jatuhnya begitu. Lebih ke arah ya suka banget dia begitu. Sedangkan aku nih orangnya benar-benar realistis gitu. Oh gitu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Gitu Mas Yes, gitu Manda. Nah, kalau bisa digambarin nih Mas, apa sih kata yang paling pas buat gambarin himpunan yang ideal versi Mas-Mas ini? Satu kata. Satu kata. Enggak. Boleh satu kata atau boleh satu kalimat atau satu paragraf? Berkalimat deh, banyak kalimat. Lima. Prediksi dulu mas. Mungkin sesuai ini aja gitu ya. Menurut aku himpunan yang ideal itu yang aspiratif, reformatif, unggul, inovatif, kreatif, dan Tahu nggak Pak? Apa? Akseleratif. akseleratif, betul. Dan di situ tentunya kita tuangkan di GDO Kabinet Alumni tahun ini. Jadi menurut aku himpunan yang ideal itu seperti itu sih. Menurut pandangan aku itu himpunan yang ideal tuh nggak ada sebenarnya. Himpunan yang ideal tuh harusnya benar-benar yang relevan dengan apa yang ada di masa mereka gitu menjabat, dan juga itu pun harus benar-benar berdampak kepada mahasiswa aktif, dan juga Ormawa itu sendiri tergerak bahwasanya karena adanya keresahan dari diri kita sendiri dengan adanya Ormawa ini merupakan lingkup kita buat berekspresi bahwasanya kita ingin membawa Ormawa ini seperti apa, dan jadi jatuhnya memang relevansi gitu teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi ya hal-hal yang sudah dianggap tidak relevan gitu ya, jangan dibawakan lagi kalau bisa. Kita harus tentunya melihat kondisi yang sekarang gitu ya. Kira-kira kita perlu ngebawain himpunan ini ke arah kayak gimana sih yang ngikutin sama mahasiswa ini apa sih kayak gitu. Dan itu pun yang bisa aku tambahin ya terkait relevansinya, itu benar-benar kita pun melihat apa yang ada di prodi kita, utamanya di himpunan kita, budaya apa sih yang ada di himpunan kita dan prodi kita, karena pada dasarnya kan budaya memang benar-benar saklek gitu, dan itu pun yang melahirkan nilai sendiri bahwa himpunan ini bakalan seperti apa ataupun prodi ini bakalan seperti apa. Jadi poin pentingnya adalah relevansi sih. Ya, itu cukup gitu. Selanjutnya dalam himpunan itu mas, aku penasaran deh, dari mungkin mas ini kayak gimana sih mas, kayak tegas kah atau secara kekeluargaan? Oke. Kalau dari aku sendiri sebisa mungkin memang secara kekeluargaan, tapi kalau misalkan memang ada sesuatu dan urgensi yang benar-benar memerlukan bahwa kita harus tegas, kita memang harus tegas gitu. Yang dimana memang kita membawakan ini benar-benar secara profesional gitu.
kita pun harus paham tupoksi dari masing-masing itu seperti apa. Dan juga sebagai wakahim yang utamanya memang memegang teguh internalnya, bahwasanya apakah himpunan ini sesuai dengan visi misi kita dan juga masih relevan dengan visi misi kita. Seperti itu sih, lebih karena memang tegas tuh diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Betul. Kalau dari aku sendiri sih memang sebenarnya basicnya tuh membangun rasa kekeluargaan agar staff-staff kita dan rekan-rekan kita di himpunan itu merasa bahwasannya tidak ada rasa sungkan segan untuk lari ke kita gitu bila ada apa-apa. Tapi di situ juga kita harus ingat jangan sampai melepas nilai profesionalisme, dan juga tentunya ada waktunya juga kita bercanda dan kita santai, dan ada kalanya juga kita harus bisa tegas dalam melakukan sesuatu seperti itu. Tegasnya itu dalam artian yang membangun ya. Yang membangun itu. Nggak cuma tegas dimarahin-marahin toh tanpa ada solusi gitu. Betul. Kita tidak seperti itu. Jadi kemenangan Mas itu berdua kayak ada sesinya ya, kayak tegasnya. Benar. Itu pelajarannya. Bermain peran lah di situ. Dan tujuannya lagi untuk membangun himpunan lebih baik kan. Yes, betul, setuju banget. Ini kan masih berkaitan dengan kepemimpinan nih Mas. Benar. Aku pengen tahu dong, kayak ada senior kan, artis kah atau tokoh tertentu yang menjadikan Mas seperti sekarang kayak inspirasi Mas nih. Oke, mungkin aku izin jawab gitu ya Mas sama Amanda. Untuk tokoh kayak yang menginspirasi aku pemimpin gitu, bisa dibilang dari kakak tingkat yang ada di prodi ini, tentunya mereka sangat menginspirasi aku, sangat membantu aku, sangat berwawasan, bertukar, ngasih wawasan ke aku gitu, agar aku mempunyai bekal yang cukup gitu saat menjalankan himpunan ini. Dan juga tentunya banyak tokoh yang berwawasan yang luas gitu di saat aku mengikuti LKNLTD. Tentunya pemateri di situ tentunya berbobot semua lah, dan di situ aku bisa menyerap banyak ilmu seperti sih. Mungkin dari Mas Ajar kayaknya ini jawabannya bakalan gong gitu. Enggak sih, lebih karena mungkin senior tokoh dan juga mungkin kayak pemimpin yang jadi inspirasi aku ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri semua pun bisa menjadi inspirasi aku gitu, bahwasanya memang semua itu bagian dari hidup aku, part of life, yang dimana semua itu membangun, karena pada dasarnya memang pengalaman itu adalah guru terhebat kita gitu. Gitu. Tapi sejauh ini yang paling aku suka terkait kepemimpinan, bukan kepemimpinan sih jatuhnya, tentang personalitas gitu. Aku lebih suka ke Friedrich Nietzsche gitu, yang dimana itu memang sebuah tokoh filsuf yang terkenal yang mengemukakan adanya Ubermensch. Jadi itu manusia-manusia yang manusia-manusia yang unggul atau super gitu. Itu aku lagi membaca dan juga mendalami hal itu sih. Karena menurut aku memang pikiran yang memang intelektual harus dibarengi sama kekuatan yang unggul gitu, dan juga harus bermanfaat dan berdampak pada lingkungan gitu. Selain tokoh nih Mas, kayak dari bisa sentuh aja keluarga Mas itu kayak bikin ayah, ibu itu berefek juga nggak sih dengan keluarga Mas? Itu benar-benar berefek banget sih Moses. Dan juga kalau misalkan tentang keluarga, aku benar-benar meng-highlight tentang ibu aku sih, karena pada dasarnya anak laki-laki emang dekatnya ke ibu kan, kalau anak perempuan juga dekatnya ke ayah. Tapi benar-benar kok benar gitu apa yang disampaikan orang-orang selama ini. Tapi karena aku ngeliat dari dedikasi dan juga pengorbanan dari ibu aku yang benar-benar, aku nggak bilang bahwasanya ibu atau ayah aku nih benar-benar beda gitu. Jatuhnya ibu kan kalau misalkan kita pahami lebih lanjut gitu, benar-benar darah dagingnya kita nih, darah dagingnya mereka gitu, darah dagingnya dia. Dan juga mereka tuh benar-benar makhluk yang penyayang dan juga berperasaan gitu. Jadi mungkin dari aku ibu sih Moses. Iya, tentunya
orang tua itu sangat berperan lah, dalam membangun angka sampai sekarang juga di titik ini. Karena ya mau gimana pun guru pertama kalian tentunya adalah orang tua gitu. Jadi banyak tentang nilai-nilai yang ditanam gitu dari orang tua aku ke aku, yang di mana sampai saat ini pun itu masih aku terapkan gitu dalam hal-hal yang aku lakuin. Itu sih mas Haji. Ya bener banget sih mas, kayak dari keluarga, dari orang-orang terdekat kita itu keluar banget sama diri kita, dan kita menjadi karakter seperti sekarang, dan akhirnya seperti mas sekarang jadi Wahyu dan juga ini. Iya, aku pun setuju gitu bahwasanya peran dari keluarga itu memang penting banget. Dengan apa yang kita dapati sekarang, kalau misalkan nggak buat mereka, buat siapa gitu. Balik lagi seperti itu. Gitu Manda. Selanjutnya, begitu resmi menjabat kemarin nih Mas, apa hal pertama yang ingin diubah atau dibereskan dari himpunannya? Oh, boleh boleh. Mungkin di sini karena memang di PMO ini kita bergerakkan dalam menjamin dan putus suatu organisasi gitu ya. Jadi sini aku mau menekankan terkait SOP, di mana mungkin SOP ini tuh menjadi standarisasi gitu untuk staff-staff di Himatekpal agar tidak melenceng dari SOP dan juga mematuhi SOP tersebut, dan tentunya sistematis tools lain untuk menjamin suatu organisasi seperti project tracker agar tugas mereka itu tertata, mereka harus melakukan apa aja, dan juga OKR yaitu Objective Key Results, di mana itu adalah merupakan mereka mempunyai tujuan gitu, proper mereka itu mau seperti apa gitu sih gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri Amanda, terkait apa sih yang ingin dibereskan, itu benar-benar menurut aku back to basic sih. Bahwasanya memang himpunan itu wadah aspirasi dari mahasiswa jurusan itu sendiri. Jadi sebisa mungkin memang harus mendengarkan apa yang ada di jurusan dan relevan. Jadi jatuhnya memang kita mengedepankan relevansi dengan adanya himpunan ini sendiri, dan gimana kita menjabat tuh benar-benar back to basic tuh. Sejatinya himpunan aja gitu, bukan hanya gengsi tentang proker sama gitu sih. Himatekpal tuh masnya tuh mau dikenal sebagai himpunannya seperti apa mas, spesifiknya mas? Aku sih ingin dikenal sebagai himpunan yang memang berdampak dan juga benar-benar mendengarkan aspirasi dari teman-teman mahasiswa aktif di TRKP utamanya gitu kan. Karena pada dasarnya himpunan tuh benar-benar menghimpun dari mahasiswa teknologi rekayasa perkapalan ini. Jadi benar-benar harus paham betul lah himpunan ini pengen didengarnya ataupun dikenalnya jadi himpunan yang benar-benar berdampak kepada program studi dan juga mahasiswa aktif di teknologi rekayasa konstruksi perkapalan ini. Gitu kalau dari aku. Mungkin kalau dari aku kan tadi Mas Hajar mungkin fokusnya ke internal gitu ya. Mungkin kalau dari aku pengennya Himatekpal ini tuh orang-orang yang ada di dalamnya itu tuh dikenal orang yang kompeten dan tentunya bermutu gitu. Jadi ketika mereka lihat anak kapal gitu, oh ini anak kapal pikirannya, wawasannya luas gitu. Itu sih mungkin yang aku harapkan. Ya, dan juga itu sih bener apa yang dikatakan Ical tadi, sedikit tambahan juga bahwasanya kita tuh boleh tengil asalkan jago. Itu dia. Intinya begitu. Bener banget. Di luar urusan himpunan nih, Ah. Mas Azhar kalau secara kesibukannya apa sih? Apa punya hobi yang lain agak random? Mungkin dari aku gitu ya, sebenarnya hobi aku nggak yang gimana gitu. Aku suka nonton film, suka Netflixan, apapun itu. Aku suka nonton anime aku masuk, drakor aku masuk. Iya, apapun itu lah masuk ke aku. Terus aku juga di kosan sering main game sih, sering main game gitu, main game PC, game apapun itu lah. Dan mungkin kalau untuk olahraga gitu ya, olahraga aku sukanya berenang gitu. Kalau dari aku sendiri, hobi ataupun hal-hal random yang aku lakuin di luar kegiatan himpunan itu, contoh kecilnya adalah aku kan memang butuh banyak distraksi karena memang aku nih jadi sekarang kalau misalkan gabut sedikit pun kayak gelisah gitu, bahwasanya nggak bisa gitu kalau misalkan nggak ngapa-ngapain. Jatuhnya kalau misalkan hobi sih banyak, salah satunya adalah main bola, berolahraga lah intinya gitu. Jadi
aku pun mengikuti dan juga memahami seluk-beluk bola itu seperti apa. Dan juga mungkin hobi baru belakangan ini sih membaca buku gitu. Sama terakhir ini sih nongkrong sih. Nongkrong itu Wajib itu wajib. sebenarnya itu bukan sekedar nongkrong tapi itu wawasan gitu. Ya, Gitu. Jadi ya kalau dari aku sih benar-benar yang lagi aku tekunin sekarang, karena pada zamannya kan aku SMP tuh benar-benar pengen banget ngulik suatu buku gitu, dan baru kesampaian lagi di kuliah ini karena memang lingkupnya tuh pun mendukung itu dengan adanya teman-teman diskusi yang enak dan juga mendukung, suportif lah. Jadi aku baru bisa membaca lagi dan juga menekuni lagi gitu sih. Aku ingin dengar pendapat dari Mas masing-masing sih. Iya. Kayak misal nih, Mas Ical tuh punya kebiasaan apa sih yang pasti Mas Ical banget tuh di mata Mas? Agar beliau sebaliknya. Itu pasti. Kamu mikir apa kamu? Jadi yang aku pikirin tentang Ical, yang bisa menggambarkan Ical banget itu kegiatannya ngurusin orang yang lagi tenang sih. Maksudnya orang lagi free time gitu. Kadang dia gak tahu waktu gitu. Kayak ayo nongkrong yuk. Ya benar sih, melepas distraksi dengan adanya kekacauan batin mungkin gitu sih kalau dari aku. Terus ada nggak sih pesan buat adik-adik tingkat atau teman-teman yang baru mulai aktif di organisasi? Tentunya ini kan masa-masa kalian awal-awal masuk kuliah gitu ya, dan aku yakin semangat kalian untuk berbagai hal itu masih tinggi, maupun di organisasi akademik atau apapun itu. Ya pesan aku untuk kalian hanya satu sih sebenarnya, jangan biarkan api itu padam. Itu aja sih dari aku. Mungkin dari Mas Ajar. Kayak dari aku sendiri terkait pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik ataupun teman-teman angkatan bawah aku terkait organisasi ataupun keberjalanan kuliah, itu satu-satunya adalah ya benar apa yang dikatakan Ical tadi, bahwasanya kalian tuh memang baru dan juga baru memulai banget kan. Jadi api-api kalian nih masih membara gitu, dan bagaimana cara kita pun menjadi PR kita bahwasanya kita harus menjaga api-api dari semangat kalian ini agar tidak padam. Dan juga satu pesan terakhir buat kalian semua yang ada di sini gitu, utamanya kalian tuh melihat juga nih pandangan dari cutting ini seperti apa. Kalian harus melihat baik buruknya cutting ini seperti apa. Kalian harus pintar memilah-milih cutting itu kayak gimana gitu. Barangkali ada cutting yang memang wah ini bagus di akademik, ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Dan juga satu hal yang paling penting adalah warisin apinya, jangan abunya gitu. Harapan terbesar nih untuk Himatekpal ke depannya, dan juga pesan-pesan untuk kayak pelanjut Himatekpal selanjutnya gimana Mas? Dari aku gitu ya, harapan aku untuk Himatekpal tahun ini, Tahun depan dong. tahun depan. Oh iya, tahun depan aku harap apa yang kami udah rancang itu sangat berdampak untuk kalian, sehingga kalian mempunyai semangat yang besar untuk mewariskan apa yang sudah kita rancang gitu depannya. Jadi pada intinya seperti yang aku tadi kasih tahu kalian, jaga api kalian. Jadi, Oke, kalau dari aku sendiri harapan buat Himatekpal tahun kedepannya itu terus belajar dan juga melihat dari apa yang terjadi di kabinet sekarang gitu. Semoga kalian dapat banyak ilmu dan juga banyak banget pelajaran gitu. Dan itu pun bisa kalian amalkan buat nantinya menjalankan Himatekpal tahun ke depan. Karena memang pada dasarnya himpunan tuh dirancang untuk memenuhi dari keresahan dari mahasiswa itu sendiri. Dan itu pun semoga nantinya benar-benar terwujudnya cita-cita kita bersama, bahwasanya mewujudkan Himatekpal yang arunta untuk Kapal Jaya. Dan juga kalian semoga bisa melanjutkan apa yang kita cita-citakan bersama gitu. Cita-cita prodi dan juga cita-cita jurusan dan juga cita-cita himpunan dan cita-cita mungkin alumni-alumni gitu yang melihat kita, bahwasanya mereka pun menaruh harapan besar kepada kita untuk melanjutkan
himpunan ke depan gitu. Dan balik lagi yang tadi aku highlight, warisin apinya, jangan abunya. Gitu sih teman-teman. Saya juga berterima kasih kepada Mas Azhar dan juga Mas Ical telah menyempatkan waktu mengikuti acara Podcast Kapal 2026. Saya sebagai host izin mengundurkan diri. Dan juga maaf ya Mas jika saya dan partner saya mengucapkan suatu hal yang tidak berkenan di hati Mas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Azhar dan Mas Ical karena udah datang sini dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin dari Mas ada closing statement buat podcast. Kalian keren banget sih Wums. Aku akuin bahwasanya bidang ini keren lah. Pembawaan dari kalian pun itu benar-benar asik dan seru gitu. Dan materi yang dibawakan pun emang itu bakal berdampak pada kelanjutannya gitu. Bahwasanya teman-teman di TRKP dan juga nantinya maba setelah melihat video ini mungkin bisa terpacu dengan adanya podcast kapal ini. Thank you. See you guys.